Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate, BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 3,75%. Suku bunga deposit facility juga naik sebesar 25 basis point menjadi 3% dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 basis point menjadi 4,5%. Keputusan kenaikan suku bunga kebijakan tersebut sebagai langkah preemptif dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM non-subsidi, dan inflasi volatile food, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat. Bank Indonesia juga terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi nasional dengan langkah-langkah 7 langkah sebagai berikut. 1. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI 7-day reverse repo rate tersebut untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi. Kedua, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi dengan intervensi di pasar falas, baik melalui transaksi spot, domestic non-delivery forward, serta pembelian dan penjualan SPN di pasar sekunder. Ketiga, melakukan pembelian dan penjualan SPN di pasar sekunder untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi portfolio SPN jangka pendek dan mendorong struktur yield SPN jangka panjang lebih landai dengan pertimbangan tekanan inflasi lebih bersifat jangka pendek dan akan menurun kembali ke sasarannya dalam jangka menengah panjang. Keempat, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan melalui rapat koordinasi tim pengendalian inflasi TPIP dan TPID serta akselerasi pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP. Kelima, mengimplementasikan kebijakan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan atau memenuhi target rasio pembiayaan inklusif makrobudensial RPIM berlaku 1 September 2022 sebagai berikut. Secara rinci ada di lampiran 1, yaitu peningkatan besaran insentif kepada sektor prioritas menjadi maksimum 1,5% dari sebelumnya paling besar 0,5% dan insentif pencapaian RPIM tetap paling besar 0,5%. Serta perluasan cakupan subsektor prioritas dari 38 subsektor prioritas menjadi 48 subsektor prioritas. 6. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman pada suku bunga berdasarkan segmen kredit pada lampiran 2. Ketujuh, memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi, terutama melalui perluasan layanan dan akses QR Indonesian Standard (QRIS) serta BI Fast kepada berbagai lapisan masyarakat, terutama dalam pemberdayaan UMKM dan pembelian produk-produk dalam negeri. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan Bank Sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan
mensukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan juga terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Demikian hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22 dan 23 Agustus 2022 yang bertajuk BI 7D Reverse Repo Rate naik 25 basis point menjadi 3,75%, sinergi menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi nasional.